Makin banyak aja suami pengecut di Indonesia ini. Mereka dengan brutal menggampar istri. Setelah Lesti Kejora jadi korban, sekarang Vena Melinda. Reza Mahastra, adik kandung Vena Melinda, Selasa siang mendatangi Mapolda Jawa Timur. Laporkan saja ke polisi. 3,5 jam diperiksa polisi. Ferry Irawan akui lakukan KDRT pada Vena Melinda. Mencoba hobi baru olahraga tinju yang dilakoni oleh Verrell Bramasta dan Enrique Dustin. Buat Mas Verrell dan juga Mas Atala, harus bisa jagain mamahnya, ya. Yang jahatin mamah itu jahat banget. Jagain Mama Vena baik-baik. Kamu harus jadi garda terdepan. Ini pesan ya buat lelaki dimanapun kalian berada yang merasa dirinya maco, tapi jangan sekalipun kau colek dengan kasar. Jangan sampai kau banting, apalagi di Smackdown. Tidak ada yang memukul istrinya kecuali orang yang gagal dalam hidupnya. Tidak ada yang memukul istrinya kecuali orang yang gagal. Artinya apa? Harus diulangi, Bi. Tidak ada orang yang memukul istrinya kecuali orang yang gagal dalam hidupnya. Saat ini nih udah dilengkapi oleh saya sebagai yang mengetahui kejadian pada hari itu. Sekaligus saya juga membawa kepada penyidik hasil pemeriksaan di rumah sakit untuk trauma yang dialami oleh Vena. Sejak kasus ini dilaporkan, polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya, polisi sudah mengantongi beberapa bukti dari kasus KDRT pasangan artis ini, diantaranya handuk dan pakaian Vena Melinda yang terkena bercak darah. Bakal ada kemungkinan jadi pengacara Mbak Vena atau gimana? Kemungkinan besar ya. Katanya ini semakin intens percocokan itu karena si Vena ini mau kembali lagi ke dunia politik. Jadi ada faktor tidak suka. Karena kalau terjun ke dunia politik kan bakal kelihatan cantik lagi, ketemu pengusaha-pengusaha, ketemu politisi, ya ada kemungkinan bahwa si suami tidak senang gitu loh. Ferry kenapa nggak langsung ditahan? Itulah yang dia sesalkan, kenapa nggak ditahan, itu yang Vena Melinda tadi, makanya dia merasa perlu ini pengacara yang bersifat nasional gitu loh, yang skopnya nasional. Kekerasan itu terjadi, kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi biasanya sebenarnya bau-baunya kebanyakan nih, mostly meskipun nggak semua ya, sudah tercium dari zaman pacaran pasti. Karena gue selalu bilang sama anak gue, cinta terutama yang cewek, kalau misalnya lo deket sama cowok, pacaran sama cowok, dan dia udah kasar secara verbal aja, verbal bukan hanya ke kamu, tapi ke orang lain, memaki orang di tempat umum, dia ada kamu gitu kan. Itu adalah tanda-tanda bahwa bukan tidak mungkin dia akan ada kekerasan-kekerasan yang dengan level berikutnya. Dia akan ada kekerasan-kekerasan yang dengan level berikutnya. Terutama dan termasuk kekerasan fisik. Jadi udah, ini juga saran gue kepada para wanita-wanita di sana. Kalau pacar kalian deket sama cowok, udah ada tanda-tanda kekerasan walaupun verbal, cuma ngomong doang, mengumpat orang. Di depan lu bukan ngumpat lo doang, ngumpat orang lain. Itu biasanya, itu udah apa ya, bibit-bibitnya udah ada. Respect gitu, nggak punya rasa. Iya, kalau Kamu kaum wanita yang terkena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, jangan segan untuk meminta bantuan kepada teman, tetangga, atau siapapun yang bisa menolong kamu. Jangan lupa kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya, karena ini penting banget. Apakah itu video handphone, apakah itu CCTV, atau itu adalah bukti suara rekaman di handphone, suara, foto, saksi untuk memperkuat laporan kamu ke polisi. Di pagi, sekitar jam 7 lewat, Vena Melinda telepon saya. Dia rupanya sekarang dirawat di rumah sakit di Surabaya. Dia bilang selain hidungnya yang ngocor darah, ternyata katanya rusuknya ada kemungkinan besar ada yang patah. Jadi dia minta banget agar saya mau jadi pengacaranya, dan juga dia sangat kesal kenapa tidak dilakukan penahanan atas laporan polisinya itu, karena katanya suaminya sesudah diperiksa 1 kali 24 jam ternyata dibolehkan pulang. Jadi dia minta aku untuk memperkuat tim pengacara dia yang sebelumnya sudah ada, yaitu adik kandungnya. Tapi bakal ada bilang kalau anything, kalau ada yang bisa bantu Mbak Vena silahkan. Terus Mbak Vena akan menyampaikan hal itu ya, yang intinya tidak mau bersama lagi,
mengagetkan sekali karena romantisnya, indahnya. Terus udah gitu Mbak Vena bisa menerima Mas Ferry apa adanya, melihat tidak dari satu kacamata tapi dari beberapa aspek, tidak melihat tentang kebendaan atau materi, melihat pure kasih sayang dan juga itikat baiknya dan nilai-nilai agamanya. Sebelum Assalamualaikum di situ ya kita lihat ini kalau dari dunia mayanya kita bandingkan Instagramnya Vena Melinda dan Instagramnya Ferry ya. Ini kalau Instagramnya Vena itu udah nggak ada fotonya Ferry Irawan ya. Bahkan termasuk fotonya terakhir, video terakhir waktu mereka liburan di Hong Kong, ini baru loh, liburan tahun baru banget gitu ya kan. Setelah di sebelahnya di Ferry kayaknya masih belum berubah gitu ya. Termasuk ada satu tuh itu kayak pengumuman atau ajakan gitu ya untuk melaksanakan ibadah umroh gitu. Ini yang rencananya berangkat nih berdua pasangan ini gitu. Tapi di postingannya Vena Melinda udah nggak ada, di tempatnya Ferry masih ada gitu. Keberangkatan 8 Maret. Nah ini yang menarik kita soroti komentar netizen. Netizen itu ya gerak cepat. Komentar netizen bunyinya adalah nggak jadi berangkat bareng nih kalau bener dilaporin. Oke, yang berikutnya ada lagi komentar, ntar pas umroh dapat balasannya biasanya tuh. Astaga. Takut ya. Lanjut. Keberangkatan dari Polda Jatim. Lanjut, berikutnya ada lagi, nggak jadi ke Mekah jadinya ke Rutan gitu. Lagi panggilannya Abis dah. Aduh netizen, ini ada lomba julit-julitan nggak? Kalau ada bilang aku julit, nggak, netizen kayaknya lebih julit. Kayaknya aku jagonya hanya memilih yang terjulit dari netizen. Ada lagi nih komentarnya Roro Fitria juga. Roro Fitria tuh komentar di Instagramnya Vena ya, bunyinya nggak nyangka sama sekali. Tega-teganya Mas, suaranya Roro ya. Tega-teganya Mas Ferry berbuat seperti itu dengan mbakku sayang Vena Melinda, jahat banget gitu. Ya mungkin Roro juga komentar ini karena kan kemarin juga dia merasa mendapatkan atau mengaku melaporkan juga gitu ya, mendapatkan kekerasan secara psikis. Gitu. Satu lagi juga yang sharing juga pengalamannya mengalami KDRT adalah Empo Eli ya. Kalian kok nggak ada perhatiannya sama Po Eli. Po Eli komen di salah satu postingan media infotainment begitu ya di Instagram ya. Dulu aku pernah jadi korban KDRT juga selama 12 tahun rumah tangga, tapi ku putus pergi ninggalin bapaknya anak-anak. Dulu belum jadi kayak seperti ini akunya. Tapi setelah nikah sama berondong-berondong dari 4 orang laki-laki, 2 tidak ada yang kasar secara main fisik. Laki-laki apa 2 nih maksudnya? 2 orang laki-laki, 4 orang laki-laki. Tidak ada yang kasar main fisik, tapi mereka semuanya KDRT hati saja. Itu lebih sakit ternyata dan bikin malu katanya. Saat ini pilih laki-laki jangan modal ganteng aja ternyata, tapi harus ada iman yang kuat dan sabar. Itu aja Mbak Vena, semoga cepat kelar masalahnya gitu. Dan akhir-akhir ini, kita sempat dengar beberapa kasus kekerasan seperti KDRT yang pasti menyedihkan sekali ya. Tapi mungkin kalau kita mau lihat sisi positifnya, bagusnya kasus ini terekspos. Mudah-mudahan dari pihak media dan juga pihak-pihak lainnya ini akan menjadi bentuk edukasi bagi masyarakat bahwa hal tersebut adalah sebuah hal yang salah. Dan apapun kepercayaan seseorang, apapun agama mereka, aku percaya bahwa tidak ada satupun agama yang mengajarkan seseorang untuk melampiaskan kemarahannya dengan kekerasan, apalagi terhadap perempuan. Aku percaya bahwa setiap agama mengajarkan untuk menghargai perempuan, dan kalau sebuah kepercayaan atau agama mau dipakai sebagai alasan kenapa seseorang melakukan kekerasan atau pelecehan, itu adalah cara berpikir yang sempit dan pastinya harus dirubah. So I hope dari kasus yang parah, upaya Ferry Irawan dapatkan maaf Vena Melinda dan ingin hilangkan jejak. Ferry Irawan masih menjadi saksi dalam kasus KDRT Vena Melinda. Tidak diam, ternyata Ferry Irawan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan maaf dari Vena Melinda. Setelah kejadian, adik Vena Melinda, Reza Mahastra, mengatakan Ferry Irawan masih sempat menghubungi kakaknya, Ferry Irawan, untuk meminta maaf. Ya, intinya dia menyampaikan permintaan maaf melalui video. Kata Reza Mahastra,
penasihat hukum sekaligus adik kandung Vena Melinda di Polda Jatim kemarin seperti dilansir dari Detik Jatim. Tidak hanya berupaya meminta maaf, Ferry Irawan diduga tahu betul apa yang dia lakukan sudah fatal. Setelah terjadi tindakan KDRT di kamar hotel tempatnya dan Vena menginap, Ferry berusaha menghilangkan jejak. Diketahui, Vena Melinda bercucuran darah dari hidung saat berteriak dan lari keluar dari kamar hotel. Darah berceceran di lantai pojokan kamar, di selimut, tempat tidur, handuk, kata Reza. Diduga saat Vena Melinda masih berada di kamar, Ferry Irawan ingin menghapus noda darah yang berceceran. Coba dia hapus, tapi ibu Vena menolak karena mungkin traumatis. Kejadian sebelumnya tidak ada bukti. Fakta yang terjadi, banyak keluar darah, katanya lagi. Mungkin beberapa kali tidak meninggalkan bekas saat KDRT. Minggu kemarin, batas terlewati dan banyak darah, sehingga melapor, tambahnya. Menurut adiknya, Vena Melinda kerap mendapatkan tindakan kasar dari Ferry Irawan. Pria yang baru 9 bulan menikahinya itu suka memberi ancaman secara fisik. Vena Melinda memilih diam karena ingin menutup aib rumah tangganya. Karena kan, untuk menjaga aib rumah tangga ya. Tapi mungkin, pada saat kejadian kemarin sepertinya sudah melewati batas. Maka sudah seharusnya Ibu Vena memutuskan membuat laporan ke polisi. Beberapa kali tidak meninggalkan bekas. Tapi kemarin, melewati batas dan banyak darah, tegas adik kandung Vena Melinda itu. Saat ini, Vena Melinda masih dirawat di rumah sakit swasta di Surabaya, Jawa Timur. Vena Melinda didampingi oleh Atta Naufal, putra bungsunya.